Oke, selamat pagi kelas. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan 2 yang akan membahas mengenai linear layout dan constraint layout. Oke, yang pertama itu ada view. Jadi seperti yang di pertemuan pertama kemarin, saya sudah sedikit menjelaskan ke kalian apa-apa saja itu view. View itu adalah komponen-komponen yang membentuk user interface pada Android. View dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu basic view, picker view, list view, display views, menus, dan additional view. Basic view itu yang paling sering digunakan seperti text view, plain text, dan button. Kemudian pada mata kuliah ini kita akan buat basic view dan list view. Oke, ini juga sudah saya tunjukkan kemarin apa-apa saja isi dari paletnya. Itu ada dari palet common. Common itu yang sering digunakan dari text view sampai switch. Kemudian ada di text, ada menu button dan submenunya, ada menu widget dan submenunya, hingga menu container dan submenunya, sampai dengan menu legasi dan submenunya. Jadi nanti ketika kita ingin menempelkan sebuah view ataupun widget-widget lain, ya silakan menempelkannya dengan cara mencari palet mana yang akan digunakan. Oke, yang pertama itu ada linear layout. Layout adalah suatu tampilan tata letak di Android Studio untuk mengatur penempatan teks atau gambar yang sudah terkonsep. Jadi, layout adalah bagian terpenting untuk memperindah tampilan pada aplikasi yang dibuat agar nyaman dilihat oleh pengguna. Nah, ini macam-macam layout dalam Android Studio itu banyak sekali ya. Ada linear layout, ada table layout, relative layout, frame layout, hingga constraint layout. Tapi karena sesudah UTS ini kita akan membahas mengenai database, jadi sebelum UTS kita akan hanya membahas linear layout dan constraint layout saja. Nah, ini tag atribut yang sering digunakan itu pastinya ID ya. Jadi misalnya kalau kita punya ada 5 buah plain text nih, anggap saja 5 buah plain text. Nggak mungkin kan kita nggak kasih namanya. Jadi nanti ketika kita ngodingnya di Java itu kita bisa panggil nama yang sudah kita buat. Jadi ID ini hal yang harus kita lakukan pertama kali, memberikan nama yang unik supaya ketika dipanggil nanti kita nggak susah lagi membedakannya. Kalau misalnya ada 5 buah plain text itu nanti ada edit text 1, edit text 2. Nanti kita sendiri yang bingung untuk memanggil namanya plain text yang username tadi apa ya. Nah, begitu ya. Jadi untuk ID-nya itu harus sekali kita gunakan. Kemudian kalau Android text itu biasanya ngisi mengatur isi teks yang akan ditampilkan, misalnya nama, agama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Kemudian text size sudah tahu lah ya untuk mengatur besar ukuran huruf, text color untuk warna, font family untuk mengubah jenis huruf. Kemudian ada width, height, dan weight. Nah, ini silakan kalian baca, nanti kita akan mempraktekkannya. Ini juga ada Android layout margin dan Android padding. Ini kalian bisa lihat kalau padding itu untuk mempertebal suatu konten di dalam view. Ini contohnya, kontennya ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Sedangkan kalau Android layout margin, itu tagnya untuk mengatur jarak antar view dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah ini ya, kalau lewat margin ada margin top, margin bottom, left, right. Jadi terserah kalian mau ngatur jarak atasnya kah, jarak kirinya kah, jarak kanannya kah, atau jarak bawahnya. Terserah nanti desainnya seperti apa. Nah ini linear layout adalah sekelompok tampilan yang menyejajarkan semua anak dalam satu arah atau statis, dia nggak bisa dinamis ya, secara vertikal ataupun horizontal. Jadi dia itu cuma ada satu pilihan, kamu mau dari atas ke bawah atau mau dari kiri ke kanan. Itu untuk linear layout. Jadi cuma ada dua pilihan ya, kalau enggak dari kiri ke kanan ya dia pastinya dari atas ke bawah. Nah ini buatlah sebuah project baru. Oke, kita langsung saja ke Android Studio-nya. Oke, ini buat project baru, caranya sudah saya praktekkan di pertemuan pertama, file new project. Oke, kemudian di sini di panel sebelah kiri kita pilih font and tablet. Kemudian kita pilih yang empty activity. Kemudian kita klik next. Nah, di sini namanya silakan dirubah ya. Karena saya tadi bilangnya itu namanya project linear layout, silakan dirubah menjadi project linear layout.
Ini lokasi penyimpanan,nya language-nya pastikan Java ya, karena kita belajar bahasa Java. Kemudian ini minimum SDK-nya sesuai dengan yang kalian install itu apa. Kalau saya ini Lollipop. Jadi maksudnya ini aplikasi saya ini hanya bisa dijalankan oleh smartphone minimal OS-nya itu Lollipop. Oke, kalau sudah kemudian kita klik finish. Oke, silakan ditunggu sampai proses build project-nya selesai. Oke, nah di sini seperti yang sudah saya bilang di pertemuan satu, bahwa ketika membuat project itu akan ada dua, yaitu file activity underscore main.xml dengan main activity.java. Nah, jadi kita tahunya itu tanpa harus melihat tab build ini ya, kalau project-nya itu sudah selesai dibangun. Nah, di sini sudah build successful in 23 second. Kemudian di sini, project linear layout finish. Berarti sudah selesai untuk membuat project linear layout-nya. Kemudian, selain itu, caranya lagi supaya kita tahu bahwa itu sudah selesai proses build project-nya. Nah, ini activity main XML ini sudah bisa sudah muncul. Biasanya kalau dia masih proses building, ini belum muncul ya untuk desain-desain project yang akan kita buat. Oke, kita kembali ke slide. Nah, ini sudah selesai project linear layout-nya. Kemudian pada activity main.xml, ubah constraint layout menjadi linear layout. Oke, kita mengubah karena kita menggunakan linear layout. Nah, jadi di sini default dari Project Android Studio itu menggunakan constraint layout. Itu defaultnya, bawaannya dia. Nah, sekarang kita itu kan mau menggunakan linear layout. Jadi kita convert dulu caranya. Klik kanan pada constraint layout-nya. Di sini ya. Klik kanan. Oke, kemudian pilih convert view. Kemudian di sini kita pilih yang linear layout-nya. Ini kan ada coding per layout, tapi kita pilih yang linear layout. Pastikan convert view to-nya ini sudah linear layout ya. Pilih yang ini linear layout dan pastikan convert view to-nya sudah linear layout. Kemudian kita klik apply. Nah, ini layout-nya itu sudah berganti menjadi linear layout. Oke, linear layout horizontal. Seperti yang tadi dibilang bahwa linear layout itu punya dua orientation. Kalau enggak horizontal, ya vertikal. Berarti ini nanti tampilannya akan dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Oke, ini saya minimize dulu ya untuk struktur project-nya. Nah, ini sudah ada satu buat text view, memang bawaannya pasti kayak gitu ya, hello world kalau kita buat project baru. Nah, ini saya hapus saja. Selanjutnya tambahkan 3 buah button sehingga tampilan menjadi seperti berikut ini. Oke, kita tambahkan 3 buah button. Jadi button, nah ini ya, di palet common-nya ini sudah ada button kan. Nah, tinggal seret aja, klik, tahan, taruh sampai dia di bawah si linear layout-nya. Itu baru satu, klik lagi, palet button-nya, klik tahan, seret sampai ke bawah. Begitu selanjutnya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Udah ada button, button, button. Kemudian berikutnya yang harus kita rubah itu adalah ID-nya. Jadi di sini kita kasih nama ini adalah BTN1. Oke, kalau sudah tekan enter pada keyboard. Nah, kemudian ini akan muncul Windows Rename. Kita klik refactor. Oke, otomatis ya, di sininya juga di komponen tree ID-nya berubah menjadi BTN1, yang semulanya button 1 jadi BTN1. Lakukan hal yang sama untuk button 2 dan button 3-nya. Oke, di sini sudah bisa dilihat bahwa ID tiap button itu sudah saya rubah, BTN1, BTN2, dan BTN3. Selanjutnya, kita akan mengubah nama buttonnya ini menjadi 1. Jadi untuk mengubah isi tampilannya ini apa, itu kita ke Windows Attribute ini ya. Ini ada panel atribut. Kemudian boleh di teks, ini atribut, kemudian teks. Di sini kita rubah menjadi 1. Kalau sudah, tekan enter. Nah, itu sudah. Ingat ya, untuk mengubah properti di dalamnya, pastikan view mana yang ingin kalian rubah. Misalnya saya mau merubah button 2. Berarti ini klik dulu button 2-nya, baru kalian berubah di atributnya. Jadi di sini di teksnya ini Windows Attribute teks kalian rubah menjadi 2. Oke. Sama button 3-nya juga di teksnya dirubah menjadi 3. Oke, berarti kita sudah bisa mengubah
ID dan mengubah isi teks yang akan ditampilkan pada project kita. Selanjutnya, nah di sini, ini saya klik button 1 ya, kalian lihat ya ini ya, tiga-tiganya ini memiliki ukuran yang sama. Kenapa dia bisa memiliki ukuran yang sama? Karena di sini weight-nya, kita lihat di Windows Attribute, layout weight button 1 itu 1. Kemudian layout weight button 2 itu adalah 1 juga. Dan button 3 layout weight-nya 1. Jadi masing-masing itu nilainya 1, jadi setiap button itu akan diberi ketebalan yang sama. Oke, misalnya di sini kita rubah menjadi 2 ya untuk button 3-nya. Nah, dia menjadi lebih besar dari 2 button yang lainnya. Misalnya 3 deh, supaya kelihatan bedanya. Nah, kelihatan kan bedanya ya? 1 dan 2 tadi layout weight-nya masih bernilai 1, sehingga ukuran komponennya sama, sedangkan 3 itu kita kasih weight-nya 3 dan ukurannya pun berbeda. Saya ganti lagi menjadi 1, jadi sama. Kemudian berikutnya, kita sudah ID, text, layout weight. Kemudian berikutnya, ini juga yang paling penting ya. Kita bisa lihat untuk button 1 ini, button 1, 2, dan 3 ini, width dan height-nya ini adalah wrap content. Wrap content ini maksudnya adalah sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Jadi di sini saya coba ya, width ini untuk lebarnya, maksudnya dari kiri ke kanannya. Di sini biasanya ada 2 pilihan. Kalau nggak wrap content, dia pasti match parent. Match parent itu seukuran dengan layarnya kita. Saya klik match parent. Nah, itu dia jadi membesar. Kenapa dia nggak penuh sampai ke samping ini? Karena tadi button 2 dan button 3-nya weight-nya itu masih 1. Jadi disisain untuk button-button yang lainnya itu supaya si button satunya ini bisa lebih lebar dari yang lain. Itu perbedaan dari match parent dan wrap content ya. Itu untuk width-nya. Jadi dia melebar ke sebelah kanannya. Kalau saya rubah wrap content, nah, sama semua nilainya antara button 1, button 2, dan button 3. Kemudian berikutnya, kalau height-nya ini kita rubah. Oke, width-nya tadi kan match parent ya. Sudah. Kemudian height. Height ini kan untuk tinggi ya. Tinggi dari view-nya. Jadi ini kita coba ubah menjadi match parent. Nah, tuh kalian bisa lihat, saya kecilin aja ya, supaya bisa lihat bedanya. Nah, ini button 1, button 2, dan button 3-nya itu kecil. Kenapa? Karena button satunya itu height-nya kita bikin menjadi match parent. Makanya tingginya itu dari atas ke bawah sampai penuh layar dibikin sama dia. Jadi kalau mau sesuai dengan konten itu silakan width dan height-nya kita ganti menjadi wrap content. Ini saya ganti wrap content. Dan ini juga saya ganti menjadi wrap content. Jadi ukurannya sama semua. Oke, lanjut. Sudah. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya di sini, nah ini kalian bisa lihat ya, jarak mepet ya, jaraknya ya tuh. Mepet sekali dengan layar. Nah, di sini kalau kalian mau kasih jarak, itu bisa menggunakan yang namanya layout margin. Jadi di sini, di panel atribut, ini kan ada kayak gambar loop gitu ya, search namanya, kita klik search. Nah, kita kemudian cari di sini yang namanya layout margin. Oke, nah ini tinggal diketik saja ya di sini ya. Ketik lay gitu aja, lay. Nah, di sini langsung muncul lay yang lain. Di sini ada layout margin. Klik layout marginnya itu banyak sekali ya. Di sini ada layout margin start, margin left, top, end, right, dan bottom. Karena kita di sini mau ngasih jarak atasnya supaya dia nggak mepet dengan layar atasnya, berarti kita kasih layout margin top. Nah, di sini misalnya kita kasih jaraknya itu 15 dp. Nah, kalian bisa lihat dia langsung ngasih jarak button satunya itu. Sedangkan button 2 dan button 3 yang belum kita kasih margin top-nya itu, dia bakalan mepet sama layarnya. Itu ya perbedaannya ya. Nah, silakan kalian rubah layout marginnya ini. Nah, ini ya, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya button 2, layout marginnya, jarak atasnya tadi kita samakan ya dengan button 1. Berarti margin top-nya ini kita kasih 15 dp. Nah, sudah.
Sama juga button 3-nya, layout margin-nya, margin top-nya kita kasih 15 dp juga, supaya sama rata jarak dari atasnya. Oke, kemudian berikutnya, Bu, kenapa ini mepet-mepet sekali? Ini bisa kita atur lagi jaraknya. Misalnya nih, button 1. Berarti kita nggak mau dia mepet dengan si 2 nih ya. Berarti di sini layout margin-nya, berarti kita utak-atik yang sebelah kanannya ini, misalnya kita kasih jarak 5 dp. Nah, itu sudah 5 dp kan. Sama button 2-nya juga, layout margin-nya kita kasih jarak sebelah kanannya itu, berarti dia nggak mepet dengan yang si button 3 nih ya. Margin right-nya kita ganti menjadi 5 dp juga. Nah, jadi antara 1, 2, dan 3-nya ini sudah tidak mepet lagi. Karena tadi di search-nya ini kita sudah mengganti layout margin top dan margin right-nya. Oke, itu sudah untuk mengatur jarak antar view. Kemudian berikutnya, nah di sini di button 1 kita akan merubah ukuran hurufnya. Jadi ini kan sama semuanya ya ukuran hurufnya. Nah di sini untuk mengubah ukuran huruf, sama kita klik dulu ya, jangan lupa diklik mana yang mau dirubah. Di sini contohnya saya klik button 1. Kemudian di atribut ini ada gambar loop, klik loopnya, kemudian cari yang namanya text size. Nah itu saya cuma ketik text C aja udah muncul ya. Nah text size-nya kalau default-nya itu ukurannya itu 14 sp. Memang itu bawaannya dia ya. Nah kalau kita mau bikin besar itu silakan diklik panahnya. Bisa kalian pilih misalnya 20 sp biar agak beda sedikit. Nah itunya lebih beda ya antara ukuran huruf antara button 1 dan button yang lain itu sudah berbeda karena kita sudah menggantikan di text size-nya. Kemudian berikutnya, nah ini di button 2, di button 2-nya ini saya mau mengganti jenis hurufnya. Jadi supaya dia agak beda sendiri ya button 2. Sama juga caranya, pilih button mana yang mau kita rubah. Kemudian di atribut search kita ketikkan untuk mengganti jenis huruf itu menggunakan font family. Nah, di sini ada font family. Klik panahnya. Nah, kemudian cari. Di sini banyak sekali ya. Misalnya saya coba yang monospace aja ya. Nah, itu. Hurufnya ini sudah agak berbeda. Ataupun kalian mau yang lain, misalnya yang casual. Nah, itu jenis hurufnya aja sudah berbeda. Itu untuk merubah jenis huruf. Kemudian berikutnya, untuk di button 3 ini, kita bakal merubah warnanya. Kalau yang ini tadi kan text size. Button 2, kita rubahnya di font family. Berarti yang button 3, kita merubahnya di text color. Sama, klik dulu button 3-nya, kemudian search atributnya, kita cari color. Ketik saja color ya, harus bahasa Inggris ya. Ya, color. Nah, di sini text color. Kalian tinggal klik saja, di sini kan ada segitiga ini ya, kayak segitiga putih dan hitam, kalian tinggal klik saja. Nah, silakan kalian pilih mau warnanya warna apa. Nah, ini ya, kalian bisa atur materialnya, kalau mau gambarnya agak warnanya halus-halus, ya silakan materialnya berarti yang digitnya yang paling kecil. Sini kalau mau yang terang, itu ada. Nah, ada material 900, A100, A700, terang sekali ya. Misalnya warna apa nih? Mati lah ya warnanya ya. Nah, itu warna biru atau kuning. Nah, saya coba warna kuning. Tinggal kalian rubah aja ya. Di sini ada materialnya, warnanya itu beda-beda. Jadi semakin besar nilainya, berarti semakin terang juga warnanya. Oke, itu sudah. Saya tadi pilih A700, pilih warna kuning, sudah. Nah, dari sini kita sudah bisa mengganti ya. Dari sini tadi kita bisa mengganti text size-nya, kemudian kita bisa mengganti font family, kemudian di sini kita sudah bisa mengganti text color-nya. Oke, nah kemudian berikutnya. Nah, ini kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa linear layout itu punya text orientation yang namanya horizontal dan vertikal. Di sini kita bisa lihat linear layout-nya horizontal.
Berarti dia akan mengatur komponennya itu dari kiri ke kanan. Berikutnya di sini kita akan mengubah menjadi dari atas ke bawah. Kita coba. Caranya gampang untuk mengubahnya itu. Kita klik di linear layout. Nah, di sini ya, di komponen P, linear layout. Kemudian di atributnya ini, search. Klik search. Kemudian kalian ketik orientation. Nah, ini sudah ada ya. Saya cuma ketik ori aja, muncul langsung. Klik panahnya, ini orientation. Klik panahnya. Karena orientationnya horizontal, sekarang kita cobain yang vertikal ya. Oke, klik vertikal. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat, saya kecilin ya. Nah ini, jadi kalau tadi horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan vertikal itu dari atas ke bawah. Tuh, 1, 2, 3. Oke, ubahnya gampang ya, tinggal ketik orientation-nya aja. Kalau memang nggak suka seperti ini tampilannya sama, tinggal dirubah aja di orientation-nya. Yang tadinya vertikal ganti menjadi horizontal. Nah, sudah dari kiri ke kanan lagi untuk penyusunan komponen ataupun widget view-nya. Oke, kemudian kalau kalian mau melihat apa sih codingan untuk menambahkan button, 3 buah button ini, cara melihatnya itu di sini kan kita aktifnya itu di tab desain. Kita klik saja tab code-nya. Nah, ini muncul codingan-codingannya itu apa? Ini ada buttonnya ya, ini button 1. Tadi kita merubah ukuran huruf, itu pakai Android text size. Button 2-nya tadi kita rubah jenis hurufnya menggunakan casual. Sedangkan untuk button 3-nya kita merubah warna hurufnya. Itu menjadi warna agak kekuning-kuningan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk linear layout-nya. Nah, itu ya, sudah saya di slide juga sudah saya jelaskan untuk jarak-jarak dan ukuran hurufnya. Nah, ini untuk output-nya. Nah, ini kita coba jalankan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai runningnya, itu nanti di sini bakal muncul launch sukses. Kalau launch-nya sudah sukses, ini tinggal klik saja emulatornya. Nah, langsung dia tampilannya sama ya. Tuh, kalian bisa lihat tampilannya sama seperti apa yang kita desain. Oke, berikutnya ada constraint layout. Nah, constraint layout merupakan salah satu komponen view group yang dapat digunakan untuk menyusun tampilan aplikasi yang kompleks tanpa adanya nice layout. Aturan yang perlu diingat saat membuat batasan, tiap tampilan harus memiliki minimal 2 batasan yang terdiri dari 1 horizontal dan 1 vertikal. Batasan hanya dapat dibuat di antara tuas pembatas dan titik link yang memiliki bidang sama. Jadi, bidang vertikal, sisi kiri dan kanan hanya dapat dibatasi ke bidang vertikal yang lain. Jadi, maksudnya di sini kiri nyambung ke kiri, kanan nyambung ke kanan. Jangan kiri nyambung ke atas, itu nggak mungkin. Kemudian, baseline hanya dapat dibatasi ke baseline yang lain. Tiap tuas pembatas hanya dapat digunakan untuk 1 batasan saja. Namun, beberapa batasan dapat dibuat ke titik link yang sama. Jadi, 1 titik itu cuma bisa ke 1 arah. Tapi kadang ada beberapa batasan itu dibuat ke titik link yang sama. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini atribut constraint layout itu ada constraint top to top off, constraint top to bottom off, bottom to top, bottom to bottom, hingga constraint end to end off. Nah, ini kita disuruh buat sebuah project baru, beri dengan nama project constraint layout. Oke, kita akan ke studio. File, new project, kemudian front end tablet, empty activity, next, kemudian kita kasih namanya project constraint layout. Ini ya, kita klik finish. Oke, tunggu sampai proses build project-nya selesai. Oke, ini proses build project constraint layout-nya sudah selesai ya. Nah, activity menu juga sudah aktif, sudah bisa kita buat. Nah, ini karena memang default bawaan project baru di Android itu menggunakan constraint layout, jadi kita tidak perlu mengubah
layoutnya seperti yang linear layout tadi. Ini kita hapus saja, tekan tombol delete yang ada di keyboard. Oke, sudah. Kemudian berikutnya, nah di sini saya akan mencontohkan dulu ya, satu buah text field, tempelkan satu buah text field. Oke, ini text field-nya ya, kurang besar, saya besarin lagi. Nah ini text field. Kemudian berikutnya kita mau merubah, misalnya ini kita ganti teksnya itu menjadi login. Oke, kalau sudah tekan enter, kemudian selain merubah teks, jangan lupa ID-nya juga harus kita rubah. Jadi di sini kita rubahnya menjadi txt judul. Txt judul. Itu ya yang harus ya ID-nya itu wajib kita rubah supaya nanti ketika kita memanggil di kosnya itu kita nggak bingung namanya apa. Oke, enter saja refactor. Nah, ini sudah ada txt judul ID-nya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat di komponen tree ini, txt judulnya itu ada tanda seru merah. Kita klik, ini ada apa? Nah, kalau nggak diklik aja, cuma diarahkan saja ke merah ini, langsung muncul ya pesannya apa ya? Missing constraint in constraint layout. Jadi, maksudnya dia tidak punya constraint. Dia tidak punya, ini mau dihubungkan kemana nih? Nggak apa-apa ya sebenarnya ini ya. Kita klik. Nah ini, kalau kalian mau coba nih, tadi kan sesuai dengan slide, nah yang ini, tiap tampilan harus memiliki minimal 2 batasan, yaitu satu horizontal dan satu vertikal. Kita coba ini, karena kita pastinya penasaran, kenapa sih kalau enggak kita kasih, enggak apa-apa, enggak masalah, enggak bakalan error. Cuman di sini misalnya nih ya, karena tadi kan minimal satu horizontal, satu vertikal. Misalnya kita cobain aja yang atasnya aja nih yang kita sambungin. Gampang ya. Ini kan ada titik atas, bawah, kiri, dan kanan bulat-bulatnya itu. Nah caranya kita klik bulat-bulatnya ini, klik tahan, kemudian kita keluar panah, dikaitkan aja. Nah kalau kayak gini itu artinya tandanya bahwa login ini akan ada selalu di bawah si bingkainya ini. Nah ini karena ya akan selalu ada di bawah ini. Nah kemudian berikutnya kita sudah atur ya desainnya seperti ini. Kalau misalnya nih, misalnya ya, kan ini kan kita minimalnya belum memenuhi aturan dari si concern layout itu sendiri, yaitu minimal satu horizontal dan minimal satu vertikal. Karena di sini kita cuma mencoba satu vertikal saja, coba kita running jadinya apa. Nah di sini juga meskipun sudah kita taruh ya, ini masih juga missing constraint in constraint layout nih. Tuh, missing constraint in constraint layout. Padahal kita sudah kasih satu vertikalnya aja jaraknya. Kita coba jalankan projectnya jadinya apa. Oke, sekarang. Oke, di sini launch sukses. Berarti kita tinggal buka emulatornya di sini. Ini tandanya seperti ini ya, munculnya seperti apa. Nah, kalian lihat nih, tadi kita udah atur bahwa login ini ada di tengah-tengah layarnya kan. Tuh, lihat di tengah-tengah layar dan di bawah si layarnya ini. Oke, karena dia memang sudah ada di bawah layar, tapi dia tidak di tengah-tengah, melainkan dia mepet ke sebelah kiri layarnya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus menentukan batasannya. Harus ada horizontal dan harus ada vertikalnya. Jadi di sini saya stop dulu. Itu ya. Jadi kenapa kita harus minimal satu horizontal dan satu vertikal. Nah ini karena kita sudah bikin satu vertikalnya, benar, dia memang sudah ada di bawah layarnya ini. Kemudian karena kita tidak memasangkan horizontalnya, maksudnya batas kiri dan batas kanannya, meskipun kita sudah meletakkan tulisan login ini di tengah-tengah layar, dia bakalan bisa berpindah mau ke kiri mau ke kanan. Karena kita belum menentukan, kita belum mengatur batas kirinya ini di mana, batas kanannya ini di mana. Jadi caranya kita tinggal klik saja yang batas kirinya ini, tuas kirinya ditarik ke kiri layar. Yang kanannya ini supaya dia rata kiri kanan, maksudnya berada di tengah-tengah layar, berarti kiri kanannya harus kita sambungkan dengan layarnya juga. Nah, tuh, jadinya dia otomatis kan, kalau kita arahin ke bulat birunya ini, berarti dia berada di bawah si yang layar ini nih yang aktif. Kemudian kalau kita arahin ke sini, bahwa dia akan ada selalu di sebelah kanannya. Yang ini
dia akan ada di sebelah kiri si layar yang dikasih tuas. Nah, ini kalau kita jalanin nih, misalnya loginnya ini nih ya, kita running. Oke. Harusnya itu tampilannya sudah rapi ya, sudah ada di bawah dan berada di tengah-tengah. Oke, ini launch sukses. Kita klik emulatornya. Nah, ini dia sudah berada di tengah-tengah layarnya. Tuh kan? Karena kita sudah mengatur batas kiri dan batas kanan dari si view itu sendiri. Oke, saya stop dulu karena kita mau lanjut. Oke, berikutnya, nah di sini ya, ini juga bisa kita main-mainin ya. Misalnya ini nih. Enaknya, kalau saya sih enaknya di constraint layout ya. Ini kita tinggal tarik-tarik aja kalian mau seberapa jauh. Tuh, nanti dia berubah. Ini tadi kan tulisannya kan 152 nih. Kalau saya naikin ke atas, jaraknya semakin pendek. Nah, di sininya menjadi 24. Oke, karena kita mau membuat tampilan halaman login, kita buka slide-nya dulu. Nah, ini tambahkan satu text view, 2 plain text, dan 1 button, sehingga tampilannya seperti ini dan struktur komponen tree-nya seperti ini. Oke, kita langsung under studio-nya. Nah, ininya sudah login ya, berarti kita menambahkan 2 plain text. Plain text-nya itu didapat dari palette text, kemudian plain text, tinggal diseret aja ke bawah sini. Nah, lanjut lagi plain text-nya, tempel lagi, kemudian satu buah button. Button tadi di palette command ada, klik buttonnya, klik tahan, oke, seret di bawah. Nah, memang ini ya, constraint layout itu, jadi kalau kita narik pertama kali, dia bakal numpuk di pojok jadi atas. Jadi kita harus narik-nariknya sendiri sebelum kita kasih constraint-nya ya. Nah, ini sebelum kita kasih constraint, ditarik-tarik dulu, dipisahin, supaya dia jangan nempel-nempel satu sama lain. Nah, ini kan belum kita kasih constraint. Nah, kemudian berikutnya di sini, untuk edit text yang pertama, di komponen tree-nya, ID-nya kita rubah. ID-nya kita rubah menjadi EDUN. Itu artinya edit text untuk username. Oke, kalau sudah, di-enter saja, refactor. Kemudian klik lagi, berikutnya ID-nya kita rubah menjadi EDPW. Enter, refactor. Nah, di sini untuk ID dari si plain text sudah berubah menjadi EDUN dan EDPW. Berikutnya, nah di sini kan isiannya kan name ya. Nah, ini beda. Kalau kita untuk plain text itu, karena kan kita nggak mau ya dia munculnya seperti ini, untuk menampilkan informasi apa sih yang harus diisikan di dalam plain text ini, bukan di name-nya. Jadi di sini nggak apa-apa ya. Text name-nya ini kita hapus dulu. Saya klik di EDUN, text name-nya saya hapus, enter. Nah, name-nya jadi hilang ya. Ini berarti ya EDUN-nya. Dan ini yang EDPW. Text name-nya ini kita hapus, enter. Oke, sudah. Nah, kemudian berikutnya kita mau kasih informasi ke usernya. Oh, ini isikan dengan username loh. Nah, kita klik EDUN, kemudian di atribut kita search. Terus kita cari hint, H-I-N-T. Hint ini kan artinya tersembunyi ya. Nah, di sini kita klik input. Input username Anda. Oke, sudah. Kemudian berikutnya yang EDPW-nya juga, hint-nya kita masukkan input password Anda. Nah, itu. Jadi dia ini seperti gambarnya itu kayak berbayang gitu. Maksudnya dia tidak tampil secara blak-blakan, tapi bisa kelihatan. Nanti ketika kita running project-nya, jadi kita tahu ya perbedaan antara teks dan si hint-nya. Oke lah, misalnya di EDPW-nya ini saya kosongin aja dulu ya hint-nya ya. Saya kosongin hint-nya supaya kita kelihatan bedanya. Kemudian teks, tadi kan teks ya. Teksnya kita taruh input password Anda. Nah, ini nanti kita lihat perbedaannya apa. Kemudian buttonnya kita rubah lagi, teksnya itu. Ini button, ID-nya dirubah menjadi BTN submit.
Oke, refaktor. Kemudian buttonnya ini kita ganti menjadi submit. Bentar. Nah, dia berubah menjadi submit. Itu udah. Nah, kemudian berikutnya di sini, nah kita taruh-taruhin nih. Kita atur ya constraint-nya ya. Nah, ini kan input username. Biasanya kan username ini pasti di bawah si login. Kita geser sampai dia naik ke atas. Oke. Nah, kalau sudah digeser kayak gini, jangan lupa constraint atasnya disambungkan. Nah, ini kita sambungkan nih. Constraint atasnya bahwa dia ini akan ada selalu di bawah login. Kita taruh nih. Tuh. Tuh. Tuh kan, dia akan selalu di bawah login. Kemudian, karena batas minimal itu harus satu horizontal dan satu vertikal, karena kita mau dia ini rata tengah dengan loginnya, ini bisa ya, bisa kalian kaitkan dengan si layarnya seperti ini. Tuh, saya kaitkan dengan kiri kanan layar, supaya dia berada di tengah-tengah layar. Ataupun kalau kalian nggak mau mengaitkan dengan layarnya, nggak apa-apa. Misalnya kalian mau mengaitkan dengan si teks loginnya boleh. Tinggal diklik saja, ditarik. Nah, tuh, oops. Nah, ini masuk ke loginnya ya. Tuh, dia sudah masuk ke login dan ininya juga sebelah kanannya juga kita kaitkan dengan kanan login. Jadi nanti dia akan gandeng. Jadi dia akan atasnya ini dia gandeng ke login, kemudian kiri kanan si username-nya ini dia akan gandeng ke kiri kanannya login. Jadi nanti mau loginnya ke kiri ke kanan dia bakal ngikut loginnya ini kemana. Sama juga dengan password. Passwordnya juga atasnya karena dia selalu di bawah username, kaitkan atas password dengan bawah username. Nah, gitu. Sudah terkait kan? Kalau dia udah biru kayak gini, berarti dia udah constraint-nya itu sudah terhubung. Kalau kosong kayak gini, belum ada apa-apa. Harus kita hubungkan constraint-nya. Nah, kalau kita cuman sorot gini aja tuh, dia langsung birunya itu di bawah si username-nya ini. Tuh. Oke, sama tadi. Karena kita mau dia sama rata dengan yang atasnya, berarti kirinya ini kita kaitkan dengan kiri yang sebelumnya, kiri si username. Nah, kita kaitkan. Kanannya juga kita kaitkan dengan si kanan username. Tuh. Oke. Ini ya, harus masuk ke sini ya. Tuh. Tuh, kalian bisa lihat ya. Atas, kiri, kanannya dikaitkan dengan bawah si username dan kiri kanannya si username. Sama juga dengan submitnya. Kita kaitkan bawahnya dengan si bawah password, atasnya dengan bawah password, kemudian kiri kanannya ini dengan si password. Oh, tinggal diklik tahan, sambungkan, nah udah kelar. Seperti ini. Kemudian, nah ini kan kita sudah nih ya, loginnya sudah me, apa ya, sudah memenuhi aturan dari constraint layout itu sendiri. Minimal satu vertikal sudah, kemudian minimal satu horizontal sudah, ini malah dua ya, ada kiri ada kanan, nggak apa-apa, mau empat-empatnya juga kalian kaitkan itu nggak masalah. Sama username-nya juga sudah mengikuti aturan minimal satu horizontal satu vertikal, password dan buttonnya juga sudah minimal satu horizontal dan satu vertikal. Kemudian berikutnya sebelum kita running nih, kita lihat dulu di komponen tree-nya ini. Nah ini kan ada nih tanda seru merah ya. Kalau tanda serunya warna kuning itu nggak apa-apa. Kalau ini tanda seru merahnya ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita seleksi saja di sini, cuman bawa aja, sorot aja kursornya di sini. Nah di sini bacanya touch target size to small. Jadi maksudnya sentuhannya itu, komponennya itu terlalu kecil kalau untuk disentuh. Jadi caranya itu kita klik ini merahnya, klik. Nah, nanti dia muncul di sini touch target size to small. This item's height is 45 dp. Jadi maksudnya tinggi dari si username-nya ini 45, sedangkan batas minimalnya itu harus 48 dp atau lebih besar lagi. Jadi cara memperbaikinya tinggal kita klik aja button fix di sini. Klik fix. Nah, udah nggak merah lagi. Sama juga dengan si EDPW-nya. Tinggal diklik saja dan diseru merahnya. Sama juga touch target size to small. Caranya kita klik button fix.
Nah, sudah nggak ada merah lagi ya di sininya ya. Sudah kuning semua, nggak apa-apa. Karena itu bakalan kita utak-atik nanti di kelasnya. Kemudian berikutnya, nah ini jaraknya ini. Ini kan jaraknya 24 nih. Misalnya, karena ini kan paling atasnya itu si login. Jadi kalau loginnya ini saya seret ke bawah, yang lain itu bakalan ikut nih. Ya, saya seret ya tuh. Yang lain ikut. Karena kenapa? Karena username ini selalu di bawah login, password ini selalu di bawah username, subnet ini selalu di bawah password, makanya dia bakalan ikut sama yang di induknya. Dia nempeli siapa nih, dia gandeng siapa nih, dia ngikut. Namanya juga kalau udah digandeng ya pasti dia bakal ngikut, gandeng kiri kanan dia bakal jalannya ya lurus aja karena sudah digandeng kiri dan kanan. Nah, ini selanjutnya ini jaraknya enak ya, tinggal kita geser-geser aja. Kalau mau ke kanan tinggal geser kanan, kalau geser kiri tinggal geser kiri gini. Ini kita bikin tengah-tengah. Kemudian username-nya juga bisa ya. Ini saya pendekin aja supaya nggak terlalu banyak makan layar. Saya jadi 24 dp. Kemudian username-nya juga ini bisa kalian atur-atur ya. Tuh, mau kalian turunin juga bisa. Mau dinaikin misalnya enggak bu kejauhan jarak login sama username-nya. Oke, nggak apa-apa. Tinggal kalian klik tahan, terus geser aja mau seberapa jaraknya. Ini kalian bisa lihat itu 140 ya. Di sebelah kanannya itu ada angka-angka. Nah, di sini saya bikin dianya menjadi 20 jaraknya. Yang ini passwordnya 24. Karena takutnya kejauhan, ya kita turunin aja misalnya 16. Ataupun subjeknya ini tinggal kita geser-geser aja kayak gini menjadi 12. Gitu ya. Enak. Tinggal kalian bisa geser-geser aja. Atau kalau kalian misalnya malas geser-geser, nah ini bisa. Ini nih, login ya. Karena kita constraint-nya itu kan kita kasih atas, kiri, kanan. Nah, makanya di sini atasnya ini juga bisa kita rubah. Misalnya kalian nggak mau nih, males bu, geser-geser, nggak gerak-gerak, oke, nggak apa-apa. Tinggal kalian di panel atribut ini ada layout, nah ini muncul nih. Itu kan tadi 24. Nah, kalian bisa ganti, misalnya mau 8. Ataupun kalian mau ketik manual nih, kalian nggak suka sama angka-angka yang ada di sini, nggak apa-apa. Misalnya kalian mau angka 25, tinggal di enter aja. Nah, itu nih jadi 25. Ini bebas kalian isi ataupun kalian mau atur sendiri atau mau pilih yang sudah tersedia di dalam sini. Gitu ya. Jadi ini saya ganti menjadi 16 saja. Kemudian ini kalau mau kiri kanannya dikasih batasan juga boleh, mau 8 atau apa boleh. Berubahnya boleh dari sini juga. Sama ya untuk buttonnya juga. Nah, ini bisa dirubah mau jaraknya berapa, 12 atau 8 tuh. Seperti ini ya jadinya ya. Jadi kalian bisa dari Windows-nya juga diklik dulu mana yang mau dirubah, baru kalian rubah di panel atribut. Atau kalian bisa juga dari sininya. Tuh, digeser-geser-geser-geser aja, udah kelar nantinya. Oke, ini untuk pengenalan concern layout. Jadi kalian tinggal pilih aja ya, mau yang mana. Mau menggunakan concern layout ataupun linear layout. Kalau saya sih lebih enakan menggunakan concern layout ya, karena kita tinggal tarik-tarik saja tuasnya ini, mau disambung kemana, mau di sebelahnya siapa, sebelah username-nya ini siapa, sebelah si password ini siapa. Tinggal kita tentuin sendiri, tinggal ditarik-tarik saja garisnya. Kemudian untuk code-nya itu sendiri, kalian bisa lihat, ini kan di tab desain, kita klik tab code. Nah ini, apa-apa saja yang kita rubah itu di dalam sini. Nah ini tadi constraint start to start of parent, constraint top to top of parent, muncul semua ya apa-apa yang kita rubah di dalam code activity underscore main.xml-nya. Nah ini, kita coba running. Oke, ini sudah selesai, launch sukses. Nah, sudah muncul tuh hasilnya. Login, input username, input password Anda. Ini cuma tampilannya saja ya, kita belum submit, belum ada trigger di buttonnya, belum kita kasih, nggak apa-apa. Nah, EDUN ini kan kita menggunakan hint, input username Anda. Jadi di sini kalau kita klik emulatornya, input username Anda. Jadi ketika saya mengetikkan ini ya, ketika saya ketikkan satu huruf saja, tuh, input username-nya itu langsung hilang. Ketika saya hapus,
Nah, dia muncul input username Anda. Berarti sekedar informasi sebelum usernya itu menginputkan, oh ini kotak ini untuk diisikan oleh username seperti itu. Kemudian berikutnya kita lihat untuk si passwordnya ya. Nah, kalau si password tadi kan saya klik EDPW-nya. Nah, kalau untuk si password saya enggak nulisnya itu di hint. Saya nulisnya di teks. Di sini ya, kalian bisa lihat teks input password Anda. Kita lihat apa bedanya sih antara hint dan teks. Nah ini, ketika saya klik di sini, tuh, dia nggak hilang. Saya tambahin satu huruf lagi, dia nggak hilang. Jadi ini kalau kita mau mengisikan password, kita harus hapus dulu semuanya tuh. Nah, harus hapus dulu semuanya, baru kita bisa mengisikan passwordnya kita itu apa. Jadi itu ya, sudah kelihatan ya perbedaan antara menggunakan hint. Nah ini EDUN-nya saya menggunakan hint, ini hint, input username Anda. Dan untuk passwordnya saya menggunakan teks input password Anda. Jadi itu salah ya, karena kalau kita menggunakan teks, di plain text-nya ini, nanti kita usernya bakal hapus satu-satu dulu sebelum memasukkan username ataupun passwordnya. Jadi di sini kita hapus saja untuk isian teks si plain text passwordnya. Oke, sudah hilang. Kemudian kita cari atributnya di sini hint. Nah, kita masukkan di sini input. Oke. Input password Anda. Oke, ini sudah ya. Nah, kita coba jalanin lagi. Oke, launch sukses. Lihat saja emulatornya. Nah, ini sudah sama kayak username-nya tadi. Jadi ketika saya klik di sini, saya tulis saja satu huruf. Nah, input password Anda-nya langsung keluar. Jadi, untuk plain text, gunakan hint, jangan gunakan teks. Oke, itu untuk output-nya. Kemudian, kita kembali ke slide. Nah, ini ya, sudah sama. Tinggal kalian berubah saja nanti kalau kalian nggak suka dengan seperti ini ya, maksudnya ukuran hurufnya, jenis hurufnya, silakan dirubah. Oh iya, di sini background-nya warnanya biru. Saya hampir lupa ya menjelaskan background-nya. Nah ini kan layarnya kita ini kan warnanya putih. Kalian bisa menggantikan layarnya ini menjadi warna yang kalian suka. Caranya, klik di constraint layout-nya. Ini constraint layout-nya ya, klik constraint layout. Kemudian kalian cari di sini, ini kan constraint layout ya. Kalian cari saja background. Di sini atribut search, tulis saja BACK. Nah, background. Nah, di sini kan kayak ada pipet-pipet gitu ya, pipet warna. Klik saja pipet warnanya. Nah, tinggal kalian pilih mau yang warna apa. Biasanya kalau background-nya kan jangan terlalu terang ya, takutnya usernya matanya sakit melihatnya. Nah, ini misalnya warna ungu, atau mau warna kuning, atau warna biru. Nah, ini kalian sudah bisa merubahnya. Jadi kalau mau di running pun nanti dia warnanya sudah berubah menjadi warna biru. Tinggal kalian pilih aja mau warna apa. Nah, ini udah kita lihat background-nya. Nah, background-nya sudah berubah menjadi warna biru. Oke, kita lanjut ke slide. Ini untuk source code-nya apa saja yang saya ubah-ubah ya. Kalian bisa lihat lah ya. Nah, di sini saya font family-nya saya menggunakan monospace, text size-nya 20 SP. Silakan kalian rubah nanti. Kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Oke, output-nya sama ya. Apa yang kita desain ya itulah keluar layout-nya seperti ini jadinya. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk disimak video ini, kemudian dipraktekkan di rumah. Jadi kalau ada kebingungan ya tinggal tonton lagi videonya supaya nanti kalian karena kedepannya kita bakal menggunakan layout ini juga, menggunakan constraint layout ataupun linear layout tergantung kalian maunya menggunakan layout yang mana. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.